Halo dan selamat datang kembali di Jerry Airways. Dan hari ini kita ada seseorang yang biasanya di belakang kamera, lagi mau nongol di depan kamera, yaitu Om Arwi. Hai semuanya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas apa yang ingin ditanya. Ini nggak tahu nih, ini Om Arwi bilang gue mau nanya lu banyak hal nih. Oke, jadi kita akan lihat apa yang ditanyakan oleh Om Arwi hanya di pesawat Om Gary. Wus wus. Wow. Apa kabar bro? Baik baik. Jadi gimana? Mau nanya apa nih? Banyak sebetulnya yang selama ini ada di unek-unek pengen disampaikan. Cuman gimana ya bro? Kok tiba-tiba kan tadi dibilang di belakang kamera. Sebenarnya bukan di belakang kamera. Apalagi Gue ini nih? di belakang pintu. Belakang pintu. Terus? Tapi kenapa tiba-tiba ada pintu yang copot gitu loh bro? Waduh, pintu copot. Iya. Bentar, pintu copot apa? Yang si kasus Max? Nah, paham sekali. Paham sekali. Ya gimana nggak paham? Rame kok. Iya, rame banget. Sampai pada nanya-nanya, media penanya, Pak itu bener pintu pesawat dicopot? Pernah? Bener? Pernah. Pesawat apa? Kamu mau nulis artikel berapa panjang? Anyway, kenapa? Ya sebetulnya tadinya yang ada di pikiran gue adalah pertama, tadinya gue mau nanya gini, tuh Max sudah aman tuh mau kita terbangin di Indonesia, kok dilalah tiba-tiba ada pintu lepas. Oke, gini. Pesawatnya aman. Mhm, Oke, pesawatnya aman. Iya. Desainnya udah bener. betul. Desainnya sudah dimodifikasi dari yang dulu yang masalah berantakan, masalah si MCAS dan lain-lain, udah dibenerin, udah balik terbang, terus kena begini, Iya. ya kan? Dan sepertinya masalahnya itu bukan di desain, tapi di quality control konstruksinya. Quality Quality control konstruksinya. Jadi itu dicurigai sekarang itu karena apa? Baut kendor ya. Iya. Baut kendor. Jadi di pesawat 737 MAX 9 Mhm, itu kan kapasitasnya 220 kursi ya. Iya betul. Ya, kalau pesawat narrow body kayak 737 gitu di atas 200 kursi, dia harus punya satu pintu di antara sayap, di antara overwing exit sama pintu belakang. Nah, dibikinlah pintu yang kecil itu. Cuman kalau pesawatnya konfigurasi di bawah 200 kursi, pintu itu diganti dengan tembok, dengan panel yang menggantikan pintunya, itu namanya plug door. Iya. Nah, khusus buat plug door ini ada baut yang dari bodi pesawatnya kalau nggak salah itu ke panel pintunya. Ada pintu. Dan itu kendor. Jadi sebelum Kendor, ya. sebelum kejadian ini ada buletin keluar dari Boeing untuknya buletin dari Boeing untuk tolong dicek pesawat 737 MAX yang pakai plug door, dicek pintunya ada baut longgar atau tidak. Iya. Jadi ternyata baru itu keluar service bulletinnya semingguan ya kalau nggak salah, kejadian lah begini. Ternyata memang sepertinya karena si baut kendor tersebut. Jadi itu balik lagi yang jadi pertanyaan adalah kok bisa? Mestinya kan pas mau keluar pabrik kan dicek semua. Nah itu ada gosip lah, kita belum tahu bener atau enggak. Jadi pesawat itu dideliver ke Boeing, yang bikin bodinya kan Spirit. Ya. Oke, iya. Spirit di Wichita, Kansas, dikirim pakai kereta ke Seattle, lalu masuk ke assembly line. Dilihat ini body ini buat airline mana, konfigurasinya apa. Oh, konfigurasinya itu di bawah 200 kursi. Itu udah pakai pintu. Pintunya dilepas, Oke. fitting interior dalam, baru ditambah plug door tadi. Nah, dengan plug door tadi ya mungkin waktu dilepas, dipasang lagi sebelum mau dikeluarin dari pabrik mungkin ada yang lupa. Oke. Dan mungkin masalahnya kalau lupa satu kali, oke, ini lupanya kayak rutin gitu. Itu yang makanya jadi concern. Ya kenapa ya ini, tapi Boeing lumayan lah cukup cepet nanggepinnya, bilang bahwa ya ini kesalahan di kami, seharusnya tidak terjadi. Mereka realize itu, announce lah ya. mereka announce, dan kita cukup kaget ya karena kita pengalaman dengan si kejadian waktu MCAS ya, banyak lah denial dan lain-lain. Kali ini mereka ya udahlah, kita udah reputasinya udah ini, kita masih ngeles, udah pasti gak ada yang percaya deh, udah ngaku aja lah, udah justru itu malah reaksinya cukup bagus. Cuman jadi pertanyaan adalah sekarang
untuk inspeksinya programnya gimana itu masih nunggu dari Boeing. Jadi ini yang di grounded belum tentu bisa terbang lagi dalam waktu dekat. Sayangnya begitu. Oke. Gue jadi ada 2 pertanyaan tuh dari pertanyaan itu. Bodoh. Saat ya nggak tahu ya, ini berdasarkan yang gue tahu dan gue pengalaman gitu. Yang pertama adalah itu kan plug door, which is bukan sesuatu yang teknologi baru di Max sekarang kan. Sebelumnya udah pernah ada kan. Di 900 IR Ya, kan ya. Dan itu nggak pernah ada isu. Kenapa sekarang terjadi di Max? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Sulit tadi Om Gary bilang bro, apa? Sebetulnya mereka udah di tag ini, makanya keluarin apa direktif atau Service bulletin. service bulletin. Tapi begitu service bulletin keluar, Kejadian. ya, maaf itu kejadian. Kejadian, Nah, gitu. kenapa mereka mungkin apa udah di tag sebelumnya, terus apa actionnya kurang cepat atau gimana tuh? 2 pertanyaan gue dari hasil kita ngobrol tadi. Yang terakhir dulu ya. Nah, Takutnya yang pertama lupa nanti. iya nanti bisa. Oke, yang dari kedua dulu. Jadi itu pesawat si Alaska ini, sorry mereka udah pernah deteksi. Ya, waktu itu mungkin 1-2 dari berapa banyak. Cuman lama-kelamaan kok ada laporan-laporan masalah cabin pressure dan lain-lain. Dan yang salah satunya kejadian di Alaska juga. Iya. Di pesawat ini. Kalau nggak salah di pesawat ini kan. Betul. Di mana pesawatnya lagi terbang, Mereka udah di tag low pressure. mereka detect itu si cabin pressure error. Dan mereka bisa mendarat nggak masalah. Mereka inspek semuanya oke dari sistem pressurization ya. Nggak nemu masalahnya. Ternyata gara-gara si Plug door itu. plug door kendor ini. Nah, kembali ke si ini kan bukan yang baru ya yang tadi lo bilang. Bukan Tensor. Sebelumnya di 900 IR juga sama, Alaska Airlines dan Delta, United pakai 900 IR dengan konfigurasi yang di bawah 200 kursi, mereka deactivate pintunya ganti dengan plug door. Oke, kayaknya memang bukan salah desain. Oke. Kalau salah desain seharusnya ini udah kejadian berkali-kali sebelumnya, Betul, ya kan? Pada zaman 900 generasi next generation masih udah ada kejadian. Tapi enggak, berarti ini kan sesuatu yang baru. Iya. Ada perubahan nggak di konstruksi doornya? Enggak. Iya. Oke. Pressurized design. Pressurized enggak berubah dengan berubah ke C-Max. Kita lihat dari desain pintunya nggak berubah. Jadi ada sesuatu yang baru. Nah, waktu kejadian si MCAS Iya. di mana semua Max di grounded tapi produksi masih jalan. Iya. Bisa bayangin nggak Hmm. emosi moral dari si pekerjanya dipres. Jadi waktu itu banyak yang bilang pekerja Boeing bukannya indina apa, mereka sedih. Oke. Kok bisa ini kejadian? Mereka bangga banget dengan pesawat yang mereka bikin, tapi kok ini kejadian. Nah, entah bagaimana labor issues di Boeing itu juga udah lama ongoing dan kayak Waktu itu buat tipe pesawat yang lain-lain dan itu dari zaman 777, 737 pernah juga, tapi ya mungkin tuh baru mulai mencuat di kasus Max. Oke. But ketika Max produksi, terus ada kejadian itu, terus akhirnya mulai ada yang merasa to hell with this. Gitu. Satu yang kita harus hati-hati adalah pekerja di konstruksi penerbangan itu kalau udah ngedumel, wah kita keringet dingin deh gitu, kita nggak tahu nih orang kerjanya benar atau gimana gitu. Padahal kita udah kerja. Dan itu kita juga nggak bisa salahin dia juga, karena kondisi dia adalah mungkin dia udah pusing atau gimana. Ya itulah, paling nggak mereka udah tahu, ya mudah-mudahan ada rektifikasinya, mungkin extra checklist dari sisi assembly ke production mau delivery-nya tuh ada extra checklistnya untuk dibikin ya, who knows. Iya. Mudah-mudahan itu bisa dalam waktu dekat lah, karena jujur this is not something yang dibutuhkan oleh si Max ini ya, karena Max baru recover, kena kejadian gini lagi. So back to your first question, apa dari pertanyaan yang sebelumnya apa? Udah aman atau enggak? Udah aman apa? Ya udah. Aman gak sih dia buat dipakai? Udah ya, udah aman. Cuman kita butuh statistiknya, proof bahwa itu sudah aman. Karena kembali lagi kalau kita lihat dari desain pesawat yang komersial yang paling aman, nomor 1 itu Embraer 170-190 family, dan top joint second and third itu 737 NG dan A320. Oke. Max harusnya ikut dengan itu, karena proven design dan lain-lain.
Cuman ya gara-gara si MCAS karena kejadian 2 kali pula jadi statistiknya hancur. Iya. Nah itu butuh waktu untuk statistiknya build up lagi, bilang oke ini safe. Itu dengan berjalan waktu orang akan merasa oke ini aman. Kita sudah tahu aman gitu. Iya. Sekarang begini, lo mau naik Max besok tenang atau deg-deg dikit? Besok nih. Kalau besok nih. Mungkin antara berani lah, bisa mungkin beraninya 70% lah. Ya. Kalau gue tahu tuh aman. Iya. Tapi efek psikologi dari kejar-kejaran gue akan deg-deg. Itu dia. Gitu. Yang kayak gitu kan kalau kita ngerti penerbangan, oke, we can deal with it. Iya. Orang yang nggak ngerti gimana? Ada takut atau apa. Dan jangan lupa Max udah terbang domestik kemarin. Udah terbang domestik. Udah terbang, Lion udah terbang domestik. Jadi tidak hanya umroh saja, tapi bulan Desember aku cek 3 pesawat Max 9-nya yang unfortunately sekarang grounded gara-gara itu pintu, meskipun dia pintunya beda, tapi udahlah out of abundance of precaution dan juga karena ya pemerintah juga khawatir ya kalau Max kejadian lagi di Indonesia, waduh panjang urusannya. Jadi mumpung kondisi pasar lagi sepi, banyak pesawat yang terbangnya sedikit, mereka grounded dulu. Nah itu pesawat sebelumnya udah terbang domestik dan itu terbang kalau nggak salah Jakarta Medan terus sama ada beberapa kota ya, waktu sempat ada satu yang ke Kalimantan di awal 2023 ini. Jadi itu pesawat udah terbang kok, nggak masalah gitu. Walaupun mereka sempat di grounded karena ini tuh kayaknya sekarang udah mau ungrounded ya atau sudah ungrounded? Belum dapat kabarnya sih, tapi kayaknya sih yang karena dia pakai active door, seharusnya dalam waktu dekat dia aktif terbang lagi. Okay. Itu kan hanya untuk precaution, ya Kementerian Perhubungan juga ngecek, make sure bahwa ini hanya cuman urusan si deactivated door, active doornya nggak ada masalah. Tapi itu udah diinspeksi dan lain-lain oke semua. Tinggal nunggu clearance-nya aja untuk bisa diterbangin lagi. Berarti kita udah dapet jawaban nih, aman. Kalau mau diterbangin, kalau kita sebagai penumpang biasa mau terbang, bisa lah, oke lah untuk. Cuman masih ada yang belum disertifikasi. Iya. Max 7 Max 10. Oh iya, Max 7 Max 10. Ya, jadi kita ngomong 8 tambah 9 lah ya. 8 tambah 9 oke ya. Kalau di sini kan cuma ada 8 9. 10 emang baru. Iya. 7 nggak tahu kenapa sertifikasinya ngadet terus dulu. Dengan ada si MCAS itu jadi tambah susah lagi. Dan ibaratnya setelah Max reintroduce terbang lagi, mereka harus mulai dari nol lagi. Okay. Jadi ya gitu deh. Nah, dengan jawaban ini semua, tapi nggak tahu ya. Gue pribadi masih merasa kok kayaknya Boeing tuh masih agak-agak kayak nahan gitu mau make brand Max, atau mereka kan sekarang kan ganti jadi 737-8. Ya tidak. Apakah mereka harus menahan diri seperti itu atau ya udah bukannya ini mengecilkan apa, tapi let's move forward and. Jadi gini, bisa dipahami ya. Pesawat masih baru, jatuh dan itu kesalahan dari pabrik, dari desain, tentu mereka khawatir orang akan teringat dengan itu terus. Ya, kalau kita lihat ya zaman dulu kejadian di mana DC-10, oh iya. ya, beberapa kali ada design fault, Ya, nggak cuma satu, beberapa kali. Lo bisa bayangin nggak tuh seberapa stresnya McDonnell Douglas waktu itu, ya, dan sampai di grounded berkali-kali. Iya. Tapi ujung-ujungnya apa? Mereka tidak ganti branding. Ya mereka mau ganti ke apa juga gitu. Brand mereka udah terlalu kuat dengan pabriknya pakai nama DC, itu udah terlalu kuat. Mereka nggak bisa ubah. Akhirnya apa? Yang tadinya mikir 747 kegedean, gue beli DC-10, akhirnya mikir oke, screw that, I'm baik 747, gue beli 747. Akhirnya apa? Cuma 250 atau 500 yang laku, nggak banyak. Dari the whole DC-10 production line itu kan cuma 300-an kalau nggak salah. Padahal target mereka 500-an. Kalau TriStar ya you know lah, itu cuma berapa, 200, cuma 200 itu gara-gara masalah engine pabrik. Jadi banyak kalau di masalah branding pesawat itu agak sensitif. Cuman Boeing masih bisa leaning on brand 737-nya. Makanya dia bilang udah 737-8, udah Max-nya nggak usah. Jadi Max, jadi kalau ngomong generasinya, seriesnya namanya Max. Tapi per varian pesawatnya dia -8, -9. Oke. Ya gitulah. Bukan dibilang rebranding juga sih ya. Dia bukan rebranding, cuman ya 737-nya gitu ya. Ya dia akan rely. Ya memang kenapa jadi Max ya, karena dia masih relying dari 737-nya. Jadi brand 737 kuat banget ya. Ya lebih kuat brand 737 daripada brand Max-nya. Ya udah Max-nya di drop. Jadi hanya nama generasi tapi di pesawatnya tidak tulis. Terus untuk di Indonesia sendiri, tadi
lu udah bilang Lion udah mulai pakai untuk itu. Tapi ya gini ya, contohnya kita balik sedikit mundur. Itu kan kejadiannya di Indonesia dan Ethiopia. Ethiopia kelihatannya udah jor-joran lah pakai semuanya. Udah pesen lagi malah. Udah pesen lagi malah. Kemarin Dubai Air udah pesen lagi. Tapi kenapa kayak di Indonesia masih agak hesitate untuk comeback to fly atau comeback untuk Dash 8 or Dash 9 ini? Ya mereka kembali lagi, kita balik ke psikologis masyarakat Indonesia. Kita punya sejarah, punya penerbangan yang cukup buruk dari 2005 sampai 2010-an. Oke, ya. Terus kita ngerjain pembenahannya itu sampai 2015-2016, akhirnya baru dicabut dari FAA kategori 2, EU ban baru tahun 2017 kalau nggak salah. Iya, Terus baru lolos dari itu kejadian Max. Iya. Ya. Dan dari 10 tahun lebih itu public psyche mengenai air safety itu udah agak nggak tahu kemana, udah sinis banget, udah sangat parno dan lain-lain. Jadi kita bisa paham kalau untuk Indonesia Boeing juga hati-hati. Alright. Ya, karena kita juga harus ingat waktu kejadian Lion, Boeing tidak mau mengakui di awal. Tidak mau mengakui masalah MCAS di awal. Iya. Lalu mereka keluarin prosedur baru, terus kejadian di Ethiopian. Iya, baru akhirnya dia bilang, oke, kita harus ubah ini. Jadi kita di Indonesia udah ngeliat kejadian 2 kali. Iya. Ethiopia itu di mata mereka baru kejadian sekali istilahnya. Oke. Terus kita juga lihat kasus masalah penuntutan ganti rugi. Terus ada yang sampai ada kasus porsi CSR buat ganti ruginya sampai jadi kasus, ya kan? Jangan lupa itu. Jadi buat si Boeing itu bilang, ini kita mau maju salah, kita diam salah. Dan ya jujur sampai ada orang Boeing nanya, kita mau ngapain? Kita mesti gimana lagi supaya orang bisa nerima pesawat ini? Saya bilang, kamu mau percepat dengan resiko bikin kesalahan terus jadi mundur lagi, atau kamu mau ini recover secara alami? Kalau recover secara alami gimana? Kasih waktu. Iya. Balik lagi dengan si Max sudah terbang ya di Lion, dan akhirnya Lion kan tidak terbangin itu hanya untuk umroh, tapi sudah mulai terbangin untuk domestik. Masyarakat terima kok. Ya diakalin juga lah dengan safety cardnya yang tadinya ada 737 hari IR, terus yang si Max 9 beda diganti jadi safety card 737-900 IR garis miring dash 9. Oke. Karena sama. Memang buat penumpang nggak ada bedanya dari sisi emergency door dan equipment lain nggak ada bedanya. Jadi mereka mulai dengan gitu. Ya pelan-pelan lah itu. Gue yakin itu akan pulih lah. Cuman ya berapa lama kita nggak tahu ya. Kita juga lihat semua pesanannya masih suspended. Iya. Tapi terus si Garuda ngebalikin. Dan kayaknya ngekonversi ordernya ke Max 10 yang sampai sekarang masih belum sertifikasi, jadi nggak tahu bisa kapan. Tapi ada satu harapan. Iya, satu airline mulai mengoperate Max 8 Airfast. Betul. Meskipun itu charter, Iya. tapi ada loh yang berani ngambil baru bekas, tapi bekas tapi dia baru masukin ke sini, berani. Dan dia nggak ngambil satu ya. Dia ngambil 2. Jadi baru satu yang masuk. Masuk. Dia pesen 2 dan kemungkinan akan nambah karena mereka harus ganti si MD-80-nya. Iya. Wah, Jadi kan mereka pakai 3 MD-80, Iya. berarti mereka harus gantiin dengan 3 Max 8, 2 yang satunya belum tahu kapan. Oke. Jadi ya kita lihat nanti cepat atau lambat orang akan mau terbang. Sekarang beginilah, orang Indonesia terbang di luar negeri pakai Max juga, ya udah nggak apa-apa aman gitu loh. Jadi ya memang masalah geografi dan trauma geografis lah kita bilang gitu. Ya give it time itu akan lulus. Apalagi kita sebagai ground zero-nya kali ya. Ground zero dan yang pertama. Kalau udah ngomong Max, tentunya kita ngomong sayangannya dong. Max, dia pakai LEAP sama dia pakai Pratt & Whitney GTF. Udahlah, cloud lah itu dari sisi reliability. Konyol gitu, mesin turbin, core-nya kecil banget, fan-nya gede banget, itu pasti core-nya high stress, sampai ngancem gitu tuh, itu force Southwest buat ngancem itu udah gila gitu. Itu udah gila gitu. Kalau enggak, it can be an early end to the 737, itu akan sayang banget.